Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalu albarakat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa ujaba tabsyiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور كلما ذكر ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. واشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah sembari duduk beriktikaf di rumah Allah. Selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Semoga kelak kita semua jamaah yang berhadir di tempat yang penuh dengan keberkahan ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Dikarenakan salah satu bentuk kerinduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah menanti kita di haud, menanti kita umatnya di telaganya. Itu merupakan salah satu bentuk kerinduan Rasulullah SAW kepada kita. Maka jadikanlah semua perbuatan yang kita lakukan itu dikarenakan kerinduan kita untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasul menginginkan agar pertemuan tersebut pertemuan yang akan memberikan syafaat, bukan pertemuan yang akan dihalau oleh para malaikat. Banyak di antara umat Nabi Muhammad pada saat itu mereka akan dihalau oleh para malaikat, tidak diberikan izin untuk bertemu sama Rasul dan tidak diberikan izin untuk diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga jemaah yang berhadir di sini merupakan di antara yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas tentang sumpah palsu, di mana pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang penyamun, yaitu dosa memotong ataupun membegal orang yang ada di perjalanan. Nah, di Imam Az-Zahabi memasukkan sumpah palsu itu berbeda dengan kesaksian palsu. Kalau kesaksian palsu itu orang yang bersaksi bahwasanya dia memiliki apapun yang tidak dia miliki sehingga bisa merugikan kehormatan harta umat Islam. Ini yang dinamakan dengan kesaksian. Sedangkan sumpah adalah yamin, perkataannya yang mengatakan sesuatu yang tidak dia miliki sehingga mengakibatkan seorang mukmin itu akan kehilangan kehormatannya, hartanya dan jiwanya. Ini yang dimaksud dengan sumpah palsu. Imam Az-Zahabi menjelaskan firman Allah surat Ali Imran ayat 77 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim innal ladzina yashtawuna bi ahdillahi wa aymanihim
ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا, dan orang-orang yang berdagang, bertransaksi, yang menjual belikan, yang menukar janjinya dengan Allah, bi'ahdillahi wa aimanihim, dan sumpah mereka dengan harga thamanan qalilan, dengan harga yang sedikit, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, maka tidak ada kebahagiaan bagi mereka nanti di akhirat. Wala yukallimuhumullah, dan mereka tidak akan pernah berbicara dengan Allah. Wala yanzuru ilaihim, dan mereka tidak akan pernah menatap wajah Allah yaumal qiyamah. Wala yuzakkihim, dan mereka tidak akan pernah disucikan oleh Allah. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka itu adalah azab yang sangat pedih. Ini merupakan orang-orang yang berjanji, namun janji mereka itu mereka ingkari. Dan yang kedua itu adalah orang-orang yang bersumpah, dan sumpah mereka itu adalah sumpah palsu. Sehingga diungkapkan di dalam ayat ini dengan ungkapan samanan qalilan, harga yang sangat murah, harga yang sangat sedikit. Di mana di dalam surat Yusuf itu dijelaskan pada saat Nabiullah Yusuf dijual kepada pengusaha di Mesir, darahima ma'dudah, bahwasanya harga Nabi Yusuf itu dijual dengan harga yang sangat rendah, dengan harga yang sangat murah. Berapa murah? Hanya beberapa dirham, atau disebutkan dengan riwayat itu hanya dengan beberapa dinar. Nah, kalau seseorang mereka itu tergoda dengan apa godaan dunia tersebut, maka mereka akan tega untuk melakukan sumpah palsu tersebut. Hari ini bentuk sumpah palsu itu mungkin tidak lagi seperti dulu kejadiannya. Karena apa? Karena perubahan dunia itu sudah secara digitalisasi. Dulu pada saat ada pertikaian, katakanlah misalnya saya bertikai dengan Pak Mus, saya mengatakan saya telah membeli barang tersebut, lalu Pak Mus mengatakan tidak, beliau tidak membelinya, Ustadz hanya meminjamkan kepada saya. Maka pada saat itu Pak Mus bersumpah. Itu yang dinamakan dengan sumpah palsu. Sehingga ayat tersebut, ayat yang kita bacakan tadi itu adalah pertikaian antara dua orang, antara orang mukmin dengan orang Yahudi. Pada saat mereka bertransaksi, maka Yahudi tersebut mengingkari tentang transaksi tersebut, sehingga si Yahudi tersebut bersumpah. Sumpah tersebut dinamakan dengan sumpah palsu. Ini merupakan salah satu praktek yang terjadi dulunya. Kenapa? Karena dia ingin mengklaim bahwasanya itu adalah tetap menjadi hak miliknya. Dia ingin mendapatkan sesuatu keuntungan dari materi yang telah pernah dia transaksikan. Maka di awal tadi saya katakan bahwasanya sumpah palsu itu bisa kita terjemahkan dalam konteks modern, itu adalah pengakuan kita terhadap apa yang memang itu tidak ada. Pengakuan. Contoh misalnya hari ini, media-media di Israel, mereka itu membuat sebuah pengakuan kepada siapapun yang mau mengakui berita-berita dari mereka. Nah, ada sebuah agensi Israel, kalau seandainya mereka melihat kita banyak follower, kita banyak pengikut, maka mereka akan menawarkan, tolong sampaikan berita ini, berita tentang kekejaman Hamas. Hamas adalah teroris, Hamas adalah pembunuh, maka orang-orang di Gaza layak untuk dibunuh semuanya. Nah, kalau ada orang yang mau posting berita seperti itu, ya, maka mereka akan dibayar dengan jumlah 5.000 US dollar. Berapa? 70 juta satu postingan. Padahal itu semuanya tidak benar. Kenapa ini dikategorikan dengan sumpah palsu? Karena seseorang tersebut dia mengatakan apa yang tidak benar.
Padahal di dalam surat Al-Isra Allah sendiri yang mengatakan pada saat tahap kedua kehancuran mereka itu, ciri-cirinya itu adalah liyasu'a wujuh. Bagaimana tanda kehancuran mereka? Tanda kehancuran orang-orang Yahudi itu adalah pada saat mereka itu dijelekkan karakter mereka. Bagaimana cara menjelekkan? Hari ini Bapak Ibu yang mempunyai produk yang di tangannya itu adalah HP, gadget, apapun dari produk mereka, jadikanlah itu sebagai senjata untuk menyerang mereka. Posting kejahatan mereka, buat dunia semua tahu, apa yang telah mereka perbuat terhadap saudara-saudara kita umat Islam yang ada di Gaza. Supaya apa? Liyasu'a wujuhum, agar wajah mereka itu jelek. Karena Al-Quran sendiri yang mengatakan bagaimana cara untuk mengalahkan orang-orang Yahudi tersebut. Di dalam surat Al-Isra dijelaskan wajah mereka itu akan jelek, karakter mereka itu akan dibenci oleh semua orang. Hari ini semua membenci mereka, artis-artis, kendati artis itu adalah Kristen, dan kita tidak mengatakan bahwasanya tingkat artis Kristen aja benci sama dia. Jangan pernah bilang seperti itu. Itu adalah janji Allah sebagaimana yang disuruh sama kita. Tugas kita apa? Posting semua kejahatan mereka. Jadikan itu adalah sebagai bentuk upaya penolakan kita sebagai sumpah palsu. Kalau seandainya ada orang Islam yang memposting tentang berita mereka baik, bahwasanya Israel itu adalah baik, kalau seandainya Yahudi itu adalah betul, maka itu adalah bentuk daripada aktualisasi orang tersebut untuk mengatakan sumpah palsunya. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan keuntungan, karena dia akan mendapatkan harta, karena dia menginginkan materi dunia ini. Inilah yang disebut oleh Allah dengan kata-kata thamanan qalila, harga yang sangat rendah. Konsekuensinya apa? Pada saat seseorang melakukan hal seperti itu, pada saat dia memposting, ya, menyatakan sesuatu yang tidak benar, maka pada saat itu adalah dia tidak akan pernah berbicara dengan Allah dan tidak akan pernah melihat Allah. Yang ketiga, Allah tidak akan pernah mensucikannya, dan mereka nanti di hari akhirat akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Janganlah tergoda dengan godaan dunia. Dunia itu hanyalah beberapa. Sebagaimana tadi yang dibacakan ayat oleh imam, itu menarik sekali. Di akhir surat tersebut Allah berpesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, bersabarlah. Bersabar terhadap apa? Terhadap pada saat kita miskin, pada saat kita tidak ada apapun, kita disuruh sabar sama Allah. Dan biasanya sabar itu mampu watigathin nyanhana ma'asitnya. Waktu lagi miskin itu nggak ada kemaksiatan yang dilakukan. Kenapa? Karena tidak ada materi, tidak ada uang. Dari rumah pergi ke masjid, pulang. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, ditambah dalam bahasa Arab, kullama zadal mabna zadal ma'na. Setiap bertambah satu huruf bertambah makna. Itu luar biasanya bahasa Arab. Apa makna sabar yang kedua? Sabar pada saat kita diberikan kemampuan, kelebihan. Dan ini yang paling banyak goyang. Dulu waktu nggak ada harta, nggak ada maksiat. Begitu ada jabatan, dikasih amanah sama Allah. Begitu ada harta dikasih sama Allah, udah mulai maksiat. Sabtu Minggu udah keluar daerah, ya, sudah poya-poya. Bahasa anak muda apa? Dugem katanya. Dugem mana lagi bodoh gitu. Ya. Itu kerjaannya. Kenapa? Karena dia tidak mau bersabar pada saat diberikan kemudahan oleh Allah. Pada saat diberikan harta oleh Allah. Jadi warabitu itu apa? Kuatkan, kencangkanlah kesabaran itu. Jadi disuruh sabar itu bukan sekali. Maka hadiah sabar itu, pahala sabar itu adalah Allah yang berikan. Innama yuwaffas sabiruna. Siapa yang memberikan pahalanya? Allah. Kenapa? Karena kalau seandainya
cobaannya itu sedikit nggak berat, mungkin hadiahnya kosmos, kipas angin, ya. Tapi karena sabar itu tidak ada hentinya, ya. Dia nggak pernah berhenti sabar itu. Selalu dalam keadaan kita disuruh bersabar, baik kita dalam keadaan lapang atau dalam keadaan susah, dan disuruh kencangkan lagi kesabaran kita. Itu adalah perintah kepada kita pada saat ada sesuatu yang memang itu bukan hak kita, jangan pernah kita mengakuinya dengan bersumpah. Nah, ada sebuah tradisi di Timur Tengah, sumpah itu bukanlah sumpah walaupun mereka mengungkapkan dengan kata-kata wallahi, karena ini adalah sebuah tabiat di Mesir. Kalau Bapak Ibu berbicara sama orang Mesir, nah kalau misalnya setiap perkataan, ada pergi ke pasar tadi kamu, kita tanya, ada, demi Allah ada. Seperti itu, ya. Kenapa? Karena ungkapan wallahi itu bukan lagi menjadi sumpah, tapi itu adalah sebuah tradisi. Tradisi seperti ini tidak bisa diklaim sebagai sumpah. Ini pendapat di dalam fikih. Kenapa? Karena mereka sudah menjadikan perkataan tersebut adalah perkataan biasa-biasa saja. Namun itu memang tidak baik. Ya, sikit-sikit wallahi, sikit-sikit wallahi. Wallahi long na londoh buntut nak ngomong. Cara seperti itu, ya. Itu pun pakai wallahi. Itu tidak dijadikan sebagai sumpah. Kapan itu dijadikan sebagai sumpah? Pada saat seperti contoh kasus yang kita berikan tadi. Kasus klasiknya, seseorang bertransaksi. Oh, saya sudah beli kebunnya. Dibilang sama orang yang satu lagi, tidak, saya tidak pernah menjual kebun tersebut. Kebun tersebut hanya digarap saja. Padahal sudah dijual, tapi dia tidak mau mengakuinya dan dia bersumpah. Saya bersumpah demi Allah bahwasanya dia tidak membeli kebun saya dan dia hanya pakai kebun saya. Sumpah itu dinamakan dengan sumpah palsu. Konsekuensinya apa? Orang yang melakukan sumpah seperti itu, maka dia tidak akan pernah berbicara dengan Allah. Yang kedua, mereka tidak akan pernah menatap Allah. Dan yang ketiga, mereka tidak akan pernah disucikan oleh Allah dan mereka akan diazab dengan azab yang pedih. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pembicaraan kita dengan orang yang kita cintai itu merupakan hal yang paling kita rindukan. Pada saat kita pergi keluar daerah, apa yang paling kita inginkan? Sewaktu kita bisa bertemu sama orang tua kita, kita bisa berbicara dengan orang tua kita. Begitu juga pada saat, katakanlah, ada sebuah kebanggaan bagi sebagian orang pada saat dia diundang oleh gubernur, bisa berbicara secara langsung. Saya teringat pada saat beberapa presiden Amerika yang mengunjungi Indonesia, maka salah satu orang yang selalu diundang itu adalah Prof. Yusni Sabi. Prof. Yusni Sabi itu adalah manusia satu-satunya, ya, di Indonesia yang diundang untuk bertemu dengan Presiden Amerika berdua. Coba bayangkan bagaimana sebuah rasa yang dimiliki oleh orang seperti itu. Ini baru tingkat manusia. Presiden kafe ketemu sama Presiden Amerika, ada rasa bangga, ya. Siapapun waktu itu yang datang, mulai dari Bill Clinton, Obama, itu yang diundang untuk bertemu adalah Prof. Yusni Sabi. Kenapa? Karena Prof. Yusni Sabi merupakan salah satu dai yang berada di Amerika yang berhasil menyadarkan orang-orang Amerika. Itu hebatnya Prof. Yusni pada saat beliau berada di Philadelphia. Bahkan saya pernah bertemu dengan beberapa jamaah di Philadelphia. Mereka menganggap Prof. Yusni itu sebagai messenger, ya, kalagai nabi, tapi bukan nabi, tapi dialah orang yang memberikan pencerahan. Dia menunjukkan bagaimana wajah Islam yang sebenarnya di sana, sehingga banyak orang yang sadar tentang keberadaan Islam. Nah, ini pertemuan dengan manusia, orang begitu bangga. Bahkan pada saat diundang, mohon maaf, misalnya diundang sama Presiden Indonesia, ya, berbicara dengan Bapak Presiden, foto tempel di rumah. Nah, seakan-akan itu bisa menambah rezeki. Ini dengan manusia, Pak. Dengan manusia, Bu. Misalnya anak-anak muda, anak-anak mudi kita kalau ketemu sama artis Korea, bangganya luar biasa mereka.
dia cerita lagi sama orang. Ini pertemuan dengan manusia. Dan bisa berbicara dengan orang yang dikaguminya. Bayangkan, orang-orang yang melakukan sumpah palsu, mereka tidak akan pernah berbicara dengan Allah. Ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa pada saat kita bisa berbicara, berdialog dengan Allah nanti di hari akhirat. Kita sampaikan semua kasih sayang Allah kepada kita. Kita ungkapkan semuanya. Inilah kesempatan yang paling, momen yang paling sangat-sangat luar biasa. Kapan? Pada saat nikmat Islam itu merupakan nikmat yang terbesar hari ini kita miliki, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Tapi nikmat surga itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan nikmat bertemu dengan Allah dan menatap wajah Allah. Itu nikmat yang paling luar biasa. Hilang semua nikmat-nikmat yang lain. Sehingga suatu hari pada saat para sahabat melihat bulan, mereka melihat bulan mengatakan, waduh indah sekali bulannya, jelas sekali nampaknya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Kalian akan melihat Tuhan kalian jauh lebih jelas daripada melihat purnama. Ini yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita. Jangan sampai gara-gara kita bersengketa tentang harta, tentang dunia ini, kita mengeluarkan sumpah palsu yang tidak kita miliki. Kenapa? Ingat, kalaupun itu hilang di dunia, maka Allah akan menggantinya dengan di akhirat. Beberapa banyak hari ini orang yang mengambil hak kita, dan kita sudah berupaya untuk memperjuangkan hak kita, tapi tidak bisa juga karena dia melakukan berbagai macam kecurangan dengan sumpahnya, dengan saksinya, dengan berbagai macam upaya yang dilakukan. Jangan pernah putus asa. Kenapa? Karena ingat, momen yang paling mengasihkan, yang paling indah itu adalah pada saat kita berdialog dengan Allah, menatap wajah Allah. Kita akan disucikan oleh Allah dan kita akan dijauhkan dari azab yang pedih. Maka apapun hari ini yang bukan menjadi milik kita, janganlah pernah kita jual. Janji-janji kita dengan Allah itu janganlah kita lelang dengan harga yang murah. Janganlah kita bersumpah palsu hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang sangat sedikit. Paling banyak orang bisa menggunakan fasilitas itu adalah umurnya 70 tahun, 80 tahun. Setelah itu dia tidak bisa. Bahkan umur 80 itu sudah tidak ada nikmatnya lagi. Tidak bisa dia nikmati lagi. Untuk apa kita melakukan hal-hal kecurangan seperti itu? Sehingga kita akan disiksa di dalam azab neraka yang sangat pedih. Banyak hadis yang disebutkan di sini sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khalafa ala mali imri'in muslim bighairi haqqihi laqiyallahu wa huwa alaihi ghadab." Barang siapa yang bersumpah dia merebut harta orang mukmin, maka dia akan bertemu dengan Allah dan Allah akan murka kepadanya nanti di hari akhirat. Di dalam hadis yang lain juga Abu Umamah berkata, "Man aqta'a haqqu imri'in muslim bi yaminihi faqad aujaballahu lahu an-nar." Barang siapa yang mengambil hak orang mukmin, orang muslim dengan sumpah palsunya, faqad aujaballahu lahu nar, maka Allah mewajibkan kepadanya api neraka, wa harrama alaihi jannah, dan Allah mengharamkan terhadapnya syurga. Faqala lahu rajulun, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, apakah walaupun terhadap urusan yang sedikit, yang kecil, yang remeh-temeh ya Rasulullah? Qala wa in qadiya min arak. Begitulah Allah menjaga hak orang-orang berislam, orang-orang yang masuk Islam. Dia akan dijaga hartanya, marwahnya, martabatnya, semua itu menjadi tanggungan pada saat seseorang beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga beberapa ayat dan hadis ini bisa menjadikan kita lebih cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah, dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa mengajak saudara-saudara kita untuk melakukan kebaikan dan terus dalam keadaan yang husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.